harus secepatnya membalaskan dendamku. Tapi sepertinya ada ular lain yang melindungi Ihsan. Bisa saja ular itu akan mengagalkan rencanaku. Aku harus cari tahu siapa ular itu. Aku akan sengaja bikin Ihsan dalam bahaya untuk memancing ular itu keluar. Siapapun yang datang untuk menyelamatkan Ihsan, dia harus berhadapan dengan. Nadine, kamu gak apa-apa sayang? Kamu pasti masih mikirin kejadian ular yang tadi siang itu ya? Aku takut. Nadine, dengarkan aku ya. Selama ada aku di sini, kamu gak usah takut sayang. Seandainya ular itu datang sini, aku pasti akan menjadi tameng untuk lindungi kamu. Kalau kamu tahu tujuanku ada di sini untuk menghabisi kamu, kamu pasti nggak akan bilang begitu, Ihsan. Sayang, kenapa kamu segitu relanya mau berkorban buat aku? Karena aku mencintaimu, Nadine. Karena aku takut, Nadine. Aku takut kehilangan kamu. Aku gak mau, Nadine. Tapi kan, semenjak kita menikah, kesialan selalu menimpa kamu. Mama, adik kamu. Mereka juga bilang seperti itu kan? Enggak, sayang. Itu semua gak benar, sayang. Karena aku merasa bahagia setelah aku menikah denganmu. Dan itu mengalahkan segalanya yang buruk. Termasuk dendam. Apakah cinta itu bisa mengalahkan dendam? Dengar, Nadine. Ustadz Fikri pernah bilang, jika orang pendendam, dia pasti akan terjerumus pada kezaliman. Dan Allah tidak suka kezaliman. Dan cinta itu mengalahkan dendam. Gimana mungkin aku gak akan dendam dengan orang yang membunuh kedua orang tuaku itu? Sayang. Tarto! Apa kabar, Pak? Bagaimana ular saya keadaannya? Hebat kan? Aduh. Hebat apa? Sini kamu. Kamu bilang ular kamu mematikan. Sangat berbisa. Tapi buktinya, lihat ini. Lihat ular kamu. Mati. Ular kamu lemah. Sumpah, Pak. Ular saya ini sangat hebat sekali. Bertahun-tahun hewan pada mati karena gigitannya sangat berbisa, Pak. Kalau Bapak tak percaya. Nih, Bapak lihat kan. Mana mungkin ular ini ada yang ngalahin di dunia ini? Kecuali apa? Ular siluman, Pak. Ajar. Pak. Udah, Pak. Udahlah. Jadi sekarang kita harus gimana, Pak? Jangan semuanya Papa yang mikirin. Kamu dong pikir. Pakai otak kamu. Masa semua masalah Papa yang harus selesaikan sama kamu? Penting saat ini, kita cari cara gimana secepatnya supaya Ihsan itu meninggal, mati. Paham gak? Ayo. Tunggu apa lagi? Ayo. Apa ya? Kurang ajar. Kerjaan siapa ini? Jangan ganggu Ihsan. Berani-beraninya dia ngancem kita. Mau cari mati nih orang.
Tapi Pak, kok dia bisa tahu kalau pelakunya kita? Ya mana papa tahu? Kamu cari tahu sendiri dong. Semuanya harus papa yang mikir. Kayak otak kamu sekali-sekali. Biar ada gunanya otak kamu. Tunggu apa lagi? Sudah sana, hapus. Hapus! Hei, Pat. Itu peringatan buat kalian. Kalau kalian berani mengganggu Mas Manu lagi, aku tidak akan segan menghabisi kalian. Kayaknya aku udah nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Aku mau fokus, mau keluar negeri, ngurusin bisnis papa aku. Tapi kita udah pacaran 8 bulan. Aku nyaman banget sama kamu, Arga. Selama ini kita kayaknya baik-baik aja. Kenapa kamu putusin aku tiba-tiba kayak gini? Kamu denger nggak sih? Aku mau fokus sama bisnis papa aku di luar negeri. Konsekuensinya kita bakal jarang ketemu, susah. Kamu bisa jalanin bisnis kamu, gak? Tanpa kita harus putus. Nggak bisa, Nina. Udahlah, mending kamu lupain aku aja. Enggak. Kamu nggak bisa putusin aku. Kamu beneran mau putus sama aku? Oh, jangan-jangan ada perempuan lain ya? Kamu denger ya, hubungan kita selesai. Kita putus. Arga, tunggu! Kalau emang kamu ninggalin aku karena perempuan lain, aku sumpahin kamu gak akan bahagia. Kamu akan sengsara! Kalau kamu nggak mencintai dia, tolong jaga perasaannya. Jangan pernah meremehkan wanita yang sakit hati. Karena apabila dia balas dendam, dunia bisa dia hancurin. Kamu siapa? Kakaknya? Ibunya? Tetangganya? Bukan kan? Gak usah ikut campur deh. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku hanya mengingatkan kamu untuk bisa menghargai perempuan. Banyak omong. Gue gak butuh ceramah. Mau ceramah? Di masjid aja. Kamu jangan nangis ya. Laki-laki seperti dia tidak pantas kamu tangisi. Ini jalan dari Tuhan yang terbaik buat kamu. Untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Aku selalu mendoakan kamu. Kamu mesti sabar ya. Makasih, Mbak. Sudah beres semua toh? Aduh, Bonjung. Ini taplak mejanya terlalu biasa. Apa sih? Kasih apa kayak bunga kayak apa kayak gitu. Biar lebih romantis. Bunga lili yang di taman. Petik sekarang. Baik, Non. Tonton, kamu metik bunga lili merah 7 batang. Yang seger dan bagus ya.
Sekarang? Besok Ton, nungguin lebaran kuda. Ya sekarang toh, udah cepetan. Aduh, Bojong, sini. Ya, Nom. Kita kan punya pemanas. Ya, Nom. Disiapin dong nih pemanas, jangan dimangkuk. Baik, Mas. Ini juga nih, rapihin dong, jangan berantakan Nom. gitu. Kelihatannya heboh sekali ya. Iya, Ma. Ya kan keluarganya Agar mau datang. Nanti kalau misalnya nggak rapi, nggak spesial gitu, malu. Kamu tenang aja. Nanti Mama serahin aja semua sama Mama. Ya udah sana, kamu siap-siap. Tapi, Udah, siap-siap aja. Bojong, itu ntar bunganya taruh situ juga ya. Baik, ya. Baik. Jangan lupa. Iya, Non. Bojong? Iyanya, Nadine kemana? Non Nadine lagi keluarnya, mau beli kue buat tamunya Non Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, tamu dari Rizka udah datang, Mah? Iya, belum pada datang. Udah kamu siap-siap aja. Oh, alhamdulillah. Ya udah kalau kayak gitu, Mah. Soalnya tadi Nadine khawatir banget, Mah. Di jalanan macet. Baju, tolong dong. Ya, ini dipotong ya kuenya ya. Makasih ya. Baik, Non. Apa itu? Kuenya. Oh. Ya udah, mau siap-siap dulu juga ya, Mah. Itu kayaknya tamu udah pada datang, Dik. Belum ada datang. Nah. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Tante? Semoga selalu sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Saya Chandra, papanya Arga. Oh iya, saya sering dengar namanya, tapi belum ada kesempatan buat ketemu. Alhamdulillah ketemunya malah di sini. Ya udah ngomongnya jangan di luar dong, masuk ke dalam yuk Pak. Ayo, silakan masuk. Ayo masuk. Ayo, silakan. Oh ya Tante, aku punya sesuatu buat Tante. Apa ini? Aduh, nggak usah repot-repot, Arga. Ini cuma sekedar kado kok Tante. Silakan. Ya udah, Tante terima kasih ya. Bener nih kadonya untuk Tante atau untuk Rizka? Untuk Tante dong. Untuk Rizka ada lagi. Oh, ya udah, Tante terima kasih ya. Iya, sama-sama Tante. Ya, silakan Ayo duduk. Ya. Sebelumnya saya mau minta maaf karena kami datang cuma berdua. Ibu dan adik tirinya sedang ada kesibukan yang lain. Ya, saya juga minta maaf karena ya di rumah ini tinggal saya berdua. Ya, saya juga sudah bilang sama Arga kemarin. Mestinya kalau mau kenalan ke rumahnya Rizka, kita semuanya komplit datang ke sini. Kan nggak bagus kalau kita cuma berdua aja. Tapi ya dianya tetap maksa. Ya nggak apa-apa kok Pak. Nanti besok-besok kita bisa rencanain lagi jadi ngumpulnya semuanya deh. Oke? Pintar juga anakku mencari calon istri. Sepertinya Rizka berasal dari keluarga yang kaya raya. Non, ini sih. Ini sih apaan sih? Ini sih ngomongnya jelas. Bo, kalau ngomong tuh yang jelas dong. Ini sih apaan sih? Satu ini loh. Ikut campur aja. Duh, lagian Kak Nadine kemana sih? Ini Arga sama papanya udah dateng. Rizka, Kak Nadine? tadi kakak lagi beli makanan buat calon kamu. Ayo kita ke depan yuk. Kita temui mereka. Ayo sayang. Ayo. Ayo. Mbok, aduh, Simbo. Jun, apalagi Jun? Apalagi? Simbo itu adanya di belakang. Emangnya situ nyonya ya? Mau main ke depan segala. Alah, Ton. Kamu itu sirik toh sama aku toh. Kamu itu kerjaannya nggak jelas. Simbo nih, emang kerjanya di dapur kok. Alah, kamu Ton. Hah, sirik aja kerjanya. Terus, jelas.
Kalau kamu nggak mencintai dia, tolong jaga perasaannya. Jangan pernah meremehkan wanita yang sakit hati. Karena apabila dia balas dendam, dunia bisa dia hancur. Kamu siapa? Kakaknya? Ibunya? Tetangganya? Bukan kan? Gak usah ikut campur deh. Pantes anak bapak tidak bisa menghargai perempuan. Seorang bapak tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ibunya. Apalagi seorang bapak yang sibuk. Dia tidak akan pernah peduli dan anak itu tidak akan pernah terkontrol. Kamu kenapa sih, Nadine? Sebaiknya anak bapak ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ceritakan saja apa yang kamu lakukan terhadap wanita itu. Kak Nadine, udah dong, stop ya. Aku cinta sama Arga, udah dong. Kamu nggak pantas mencintai laki-laki seperti dia. Lebih baik kalian sekarang pergi dari rumah ini. Kalau bapak sudah mengajari anak bapak dengan baik, bagaimana caranya menghargai seorang perempuan, baru Anda semua boleh datang kembali ke sini. Karena rumah ini hanya untuk orang-orang yang baik dan bersih. Sekarang ini stop. Oke, stop. Arga. Kita pulang. Arga, tunggu. Tunggu Rizka. Kamu nggak usah kejar dia. Untuk apa? Dia hanya bisa menyakiti kamu. Baru pertama kali kakak ketemu sama Arga, kakak udah kayak gini. Kakak udah hancurin semuanya. Sekarang aku tahu. Hati kakak tuh busuk, kakak tuh orang munafik. Zak, ini kenapa sih? Nadine, kamu bodoh. Seharusnya kamu biarkan saja laki-laki itu masuk di keluarga ini. Supaya Rizka lebih menderita. Aku nggak boleh membiarkan Rizka menderita. Rizka nggak bersalah. Dendamku hanya untuk Ihsan. Tapi lewat Rizka, dendammu akan terbalaskan. Rizka nggak perlu menderita. Karena dendamku cuma buat Ihsan. Buat Ihsan. Buat Ihsan. Kejadian tadi benar-benar memalukan. Kenapa perempuan tadi bisa sampai bilang kamu bukan pria baik-baik? Emang ada urusan apa sebenarnya? Aku nggak ada urusan apa-apa Pak sama dia. Cuma apa? Cuma tadi aku nggak sengaja ketemu sama Nina di restoran. Terus tiba-tiba ada perempuan itu. Nggak mungkin kalau cuma bertemu gitu aja sampai perempuan tadi teriak-teriak mempermalukan kita. Ini pasti ada apa-apanya. Memang kamu sama dia lagi ngapain tadi? Sebenarnya ada masalah dikit Pak. Nina itu kan udah putus sama aku. Ya tadi aku nggak nyangka aja kalau Nina itu bakal nyumpain aku terus teriak-teriak di depan orang banyak. Aku refleks Pak, aku mau tampar dia, tiba-tiba wanita itu muncul. Terus dia nggak terima sama perlakuan aku. Ya udah kita sempat debat sebentar. Itu doang kok Pak. Dasar bodoh. Seharusnya kamu bisa lebih menjaga sikap kamu. Pak, aku kan nggak tahu itu kakak iparnya Rizka. Ya udah kalau gitu. Mungkin aku sama Rizka emang nggak ditakdirin. Lagian juga masih banyak cewek lain. Dengar, memang masih banyak perempuan untuk menggantikan Rizka. Tapi mereka semua hanya mengincar harta kamu. Sementara Rizka, dia berasal dari keluarga kaya raya. Dia tidak akan mengincar harta kamu. Malahan,
kita bisa memanfaatkan kekayaan keluarganya untuk kepentingan bisnis kita. Pokoknya kamu harus cari cara bagaimana kamu bisa mendapatkan kepercayaan Rizka lagi. Dari siapa? Rizka, Pak. Kenapa nggak kamu angkat? Ini kesempatanmu untuk memperbaiki masalah ini. Perbaiki hubunganmu dengan dia. Aduh, gak gerak angkat dong. Halo? Halo? Halo Arga, aduh aku minta maaf banget ya sama kamu atas kejadian tadi. Aku tuh bener-bener gak nyangka banget kalau Kak Nadine tuh beranggapan kayak gitu sama kamu. Terus kamu percaya sama dia? Ya enggak lah, kamu pikir aku percaya gitu aja? Lagi pula dia tuh gak kenal sama kamu. Aku tuh lebih kenal kamu dibanding dia. Rizka, aku nggak marah sama kamu. Cuman aku pesimis sama hubungan kita. Pesimis? Maksud kamu? Ya pesimis dong Rizka. Kalau ada salah satu keluarga kamu yang nggak setuju sama hubungan kita, gimana kita bisa lanjut? Arga, karena Din itu bukan keluarga aku. Dia tuh cuma ipar. Dan dia gak pantas ikut campur kehidupan aku sama kamu. Walaupun dia itu cuma kakak ipar kamu, dia itu istrinya kakak kamu. Coba nanti kalau dia bilang ke kakak kamu, dia nggak bakal setuju sama hubungan kita. Arga, kamu tenang aja ya. Aku bakal jelasin ke Kak Ishan sebelum Kak Ishan dengar apapun tentang kamu dari Kak Nadine. Setelah itu aku bakal nemuin kamu ya. Kamu tunggu aja. Aku telepon Kak Ishan deh. Yeah, Rizka, what happened? Rizka? What happened? How was your event? Was it successful? Semuanya kacau, Kak, kacau. Dan itu gara-gara Kak Nadine, tau gak? Nadine? Iya. Dia nuduh Arga yang enggak. Dia bilang Arga bukan cowok baik. Baiklah, inilah itulah. Udah gitu, Arga diusir dari rumah kita. Aduh, Kak. Dia tuh gak kenal sama Arga. Aku lebih kenal sama Arga. Dia tuh emang gak suka ya ngeliat aku bahagia. Aku gedek sama Kak Nadine. Rizka, please relax. Stop crying. And I think Nadine must be doing this for your betterment only. And you just know Arga since a brief. I'll talk to Nadine and you stop crying, okay? I'll sort everything. Iya. Makasih ya, Kak. Belain aja terus. What is wrong with Nadine? Hello? Nadine, listen, Rizka just called me and she told me whatever happened at home. Iya, pasti masalah tadi. Aku gak ada maksud apa-apa kok sayang. Aku cuma gak pingin dia disakiti aja. I know Nadine, I know, I thought so and that's what I told Rizka also. Pastinya sekarang Rizka benci banget sama aku atas kejadian itu. You don't worry. I'll talk to Rizka so that there is no misunderstanding between you and her. I don't want any misunderstandings to be done, okay? Sayang, aku tadinya mau telepon kamu loh. Tapi keburu kamu dulu yang telepon aku. Aku mau ajak kamu untuk jalan-jalan ke hutan. Forest trip? Why? Why are we going there and why is it so sudden? Ya, mau jalan-jalan aja. Okay, sounds good. So I'll pick you up after work and we'll go together. Kamu gak usah jemput aku sayang. Kalau kamu jemput aku yang ada malah kusurian. Kita ketemu aja di pohon kecapi seperti biasanya ya. Aku tunggu kamu di sana. Yeah, I do. I have some memories of that day. Okay, I'll see you then. Bye-bye.
Iya, aku juga punya kenangan di tempat ini. Kenangan yang gak akan pernah aku lupa selama-lamanya. Di tempat itu, aku akan balaskan dendam orang tua. Aku curiga perempuan itu mau melakukan kejahatan pada Mas Manu. Wanita siluman ular itu, ngapain dia di sini? Tunggu bentar sayang. Udah ke toilet dulu, jagain tas benda ya. Bentar. Aku harus menolong Mas Manu. Perempuan itu tidak boleh mencelakai Mas Manu. Hei sayang, kamu di sini. Ayo, ikut ibu ya. Ayo, oh sayang, ikut ibu ya. Astagfirullahaladzim. Tolong, anak saya kemana? Naila! Astagfirullahaladzim. Tolong, anak saya kemana? Naila! Naila! Berhenti, berhenti. Aku mohon berhenti, tolong berhenti. Aku butuh bantuanmu, Mas. Bu, apa yang terjadi, Bu? Ada apa dengan anak Ibu? Apa baik-baik saja? Mas, anak saya demam tinggi. Saya mau bawa dia ke rumah sakit sekarang. Tapi susah sekali cari kendaraan yang lewat sini. Saya butuh bantuanmu. Tolong, Mas, antarkan kami. Maafkan saya, Bu. Aku harus pergi ke hutan. Jadi aku tidak bisa mengantarmu. Karena sekarang istriku sedang menungguku di sana. Jadi aku benar-benar tidak bisa mengantarmu, Bu. Maafkan aku. Mas, tolong. Tolong anak saya, Mas. Saya mohon. Kalau dia tidak dibawa ke rumah sakit sekarang, saya takut dia tidak tertolong lagi. Saya mohon, Mas. Ibu ini pasti bingung sekali. Pasti semua orang tua khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya. Baiklah, aku akan mengantarmu. Ayo. Aku harus tuntaskan hari ini. Dendamku aku akan selesaikan sekarang juga. Aku akan bunuh kamu, Ishan. Agar orang tuaku tenang di sana. Dan aku gak perlu berwujud manusia seperti ini. Kamu harus mati di tanganku. Kamu harus mati di tanganku! Sabar ya sayang, kita akan sampai di rumah sakit sebentar lagi. Om ini akan membawa kita ke sana ya. Oke, jangan menangis ya. Aku selalu ingat pesan Papa. Aku harus selalu bantuin orang yang sedang kesusahan. Kasihan anak itu. Maafkan aku, Mas Manu. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk sama kamu lagi. Aku tidak sanggup kehilangan kamu, Mas. Dan tidak ada yang boleh menyakiti kamu, Mas Manu. Kenapa Ishan belum datang?
Halo? Halo, sayang kamu di mana? Kamu udah nyampe di mana? Nadine, maafkan aku. Begini, tadi aku bertemu dengan ibu-ibu yang sedang membawa anaknya. Anaknya sedang sakit, jadi aku harus mengantarkannya ke rumah sakit terlebih dahulu. Kamu bisa berbuat baik sama orang lain. Tapi kamu juga tega membunuh orang tuaku. Nadine? Nadine? Ishan bertemu dengan ibu-ibu yang anaknya sakit di hutan. Nadine, kamu dengar aku? Di sekitaran hutan ini nggak ada rumah. Kenapa Ihsan bisa ketemu sama ibu yang anaknya sakit? Sayang, bisa aku bicara sama ibu itu? Ya, tentu saja. Maaf Bu, istriku ingin bicara denganmu. Kenapa wanita itu ingin bicara denganku? Apa ibu keberatan? Tidak. Silakan. Halo? Siapa kamu? Halo? Halo? Siapa kamu? Aku tahu di sekitar hutan ini tidak ada penduduk, tidak ada rumah, tidak ada seorang ibu ataupun anak. Siapa kamu? Ya Bu, iya. Siapa kamu? Jawab pertanyaan aku. Siapa kamu? Jangan pernah kamu coba-coba menghalangi hubungan aku dengan Ihsan. Kalau kamu berani, temui aku dulu. Iya, makasih ya Bu. Suami ibu ini baik sekali. Dia mau menolong anak saya. Dia mau mengantarkan kami ke rumah sakit. Saya doakan semoga keluarga ibu mendapatkan berkah. Siapa kamu? Jawab. Kamu gak tahu siapa aku. Sekali lagi aku ingatkan kamu. Jangan pernah kamu mengganggu hubungan aku dengan Ihsan. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu. Ini. Terima kasih. Istriku sangat baik dan aku sangat mencintainya. Dia wanita yang tidak baik, Mas Manu. Dia akan melukai kamu. Sebenarnya siapa perempuan itu? Aku yakin perempuan itu punya maksud jahat ke Ihsan. Aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Halo sayang. Halo sayang, aku baru saja selesai mengantarkan ibu itu dan sekarang aku akan menyusulmu di hutan. Tunggu ya. Gak usah sayang, kita ketemu di rumah aja ya. Lagian ini kan sudah sore. Tapi aku sekarang sudah menuju ke sana, aku jemput kamu. Gak usah sayang, kan aku ada supir ya. Aku tinggal pulang sendiri aja, kamu gak usah khawatir. Kita ketemu di rumah ya sayang. Aku gak mau kamu kenapa-napa, Nadine. Aku gak bakalan kenapa-kenapa. Kamu tenang aja, kita ketemu di rumah ya. Oke, dah. Aku harus selidiki siapa perempuan tadi. Sepertinya dia mau menghalangi niatku untuk balas dendam ke Ihsan. Hebat apa sih dia? Bapak pengen tahu sehebat apa sih orang itu? Berani-beraninya dia ganggu kita. Dia pikir kita takut apa? Tapi siapa sih orangnya? Siapa sih? Tante Maya. Rizka, Pak. Apa sih kamu asal cuat? Mikir dong kalau nyebut itu. Nadine. Bener, Pak. Ini pasti ulah si Nadine. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu siapa Nadine itu sebenarnya. Baik, Irfan. Kalau begitu kamu selidiki perempuan ini. Kamu ikuti dia apa saja yang dilakukan, kemana saja, dan berhubungan sama siapa saja. Kamu laporkan ke Papa, oke? Laporkan ke Papa, ngerti gak kamu? Siapa?
Sekarang siap-siap, ngerti nggak? Ngerti Pak, ngerti. Ya udah sana jalan. Nadine, kalau benar-benar kamu yang melakukan ini, gak akan aku biarkan kamu hidup. Habis kamu. Bu, ini rumah sakit satu-satunya di sekitar sini. Bapak tunggu di sini ya Pak, bentar ya. Permisi Mbak, saya mau numpang tanya. Barusan ada seorang ibu-ibu membawa anak kecil diantar sama laki-laki Mbak. Sebentar saya cek dulu ya. Di sini nggak ada ibu-ibu yang membawa anak kecil, Bu. Adanya korban kecelakaan dan laki-laki yang mengeluh sakit. Ternyata kecurigaanku terbukti. Perempuan itu pasti sengaja mengalihkan perhatian Ihsan. Dia mau menghalangi dendam. Pasti dia juga yang semalam melindungi Ihsan dari ular itu. Sayang. Maaf ya sayang, tadi aku tidak jadi nyusul kamu ke hutan. Maaf. Nggak apa-apa sayang. Tapi boleh aku tanya, kamu kenal sama ibu itu tadi? Aku baru bertemu hari ini Nadine, jadi aku nggak kenal. Aku penasaran aja, soalnya setahu aku di hutan itu kan nggak ada rumah ya. Terus ibu itu tinggal di mana? Dia hanya minta aku untuk mengantarkannya ke rumah sakit, itu saja. Jadi aku nggak tahu. Kenapa kamu tanya gitu? Kamu cemburu ya? Aku cuma khawatir aja keadaan kamu sayang. Karena kan kamu baru ketemu dengan orang yang kamu kenal, kemudian kamu kasih tumpangan gitu aja. Iya sayang. Besok-besok aku akan lebih hati-hati lagi. Terima kasih ya. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapi, Nesha. Perempuan itu bukan orang biasa. Aku harus tahu perempuan itu. Ini saatnya memancing dia keluar. Sayang, aku boleh minta tolong sama kamu? Aku pingin berkebun. Tapi sekarang aku minta kamu ambilin gunting rumput yang ada di gudang. Mama pernah cerita katanya kamu punya peralatan di kebun, ya kan? Peralatan kebun, ya peralatan kebun. Kamu yakin mau berkebun? Bisa minta tolong diambilin? Oh, sekarang? Iya dong. Tapi sekarang juga? Iya, aku mau coba. Oke, aku ambilin ya.
Permata merah delima ini, kenapa terus berkedip? Apa artinya? Ya Tuhan, jangan-jangan Mas Manu dalam bahaya. Aku harus melihat keadaan Mas Manu. Aku harus menyelamatkannya. Kamu baik-baik saja di sini, aku akan kembali. Kenapa sih? Ishan, aku harus tahu siapa pelindungmu. Siapa yang menghalangi aku menuntaskan dendamku? Gimana ini? Tolong aku! Tolong aku! Tolong, seseorang tolong aku! Mas Manu. Mas Manu. 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 Kamu. Jadi perempuan ini yang mau menghalangi niatku untuk balas dendam. Dia mau melindungi Iksan. Tolong! Siapa kamu? Siapa kamu? Ngapain kamu ada di sini? Kenapa kamu mata-matain aku? Apa mau kamu sebenarnya? Nanti kamu juga akan tahu siapa aku sebenarnya. Oke? Siapa kamu sebenarnya? Jawab! Suara suling dari mana ini? Aku akan berubah. Wanita ini tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Aku harus pergi dari sini. Suara suling. Siapa yang memainkan suling ini? Aku nggak mungkin berubah menjadi ular di depan orang ini. Aku nggak boleh berubah di sini. Nggak ada yang boleh tahu siapa aku sebenarnya. Siapa sebenarnya yang memainkan seruling ini? Dia mengganggu rencanaku saja.
Mau lari kemana perempuan itu? Aku akan urus perempuan itu nanti. Sekarang aku harus tahu siapa yang memainkan seruling ini. Mas Manu, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan menolongmu, Mas. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan menolongmu, Manu. Aku akan menolongmu. Suara apaan sih tuh? Gak tahu suara apa ini. Pak, ini sih suara suling deh. Tapi kok ada suara suling malam-malam kayak gini ya? Ini ganggu orang aja ini. Hei, ini siapa kamu? Hei, bisa berhenti gak? Ini kamu siapa? Kok main suling malam-malam di rumah orang? Kamu pikir ini pasar malam? Berhenti! Hei, hentikan itu, hentikan! Pergi dari sini! Pergi dari sini! Saya bilang keluar dari rumah ini. Keluar! Ini siapa yang suruh kamu? Saya yang suruh dia. Mama? Bang Maya. Kenapa? Enggak, ini orang sebetulnya siapa? Dia adalah Mbah Sujiwo. Dia pawang ular yang terkenal. Saya sengaja undang dia datang ke sini karena kemarin rumah ini dimasuki sama ular. Dan saya nggak mau ular-ular itu datang lagi ke rumah ini. Makanya saya suruh dia ke sini untuk mengusir semua ular-ular itu. Mbah? Kenapa, Mbah? Sepertinya ada ular di rumah ini. Ular?
Masa sih, Mbak? Saya merasakan ada ular di tempat ini. Ular itu punya kekuatan yang sangat jahat. Apa benar yang dibilang sama si pawang ini? Apa ular yang dia maksud itu adalah ular yang melindungi Ihsan kemarin? Iya, terus sekarang ular-ular itu kemana? Saya akan panggil ular itu datang kemari. Dan kita akan tanyakan, mau apa ia datang kemari. Berikan saya mangkok. Ya. Rizka, ambilkan mangkok. Cepat. Wong urip butuh banyu. Banyu sing resik, jiwa resik kabeh niat jahat saka omah iki. Resik sing jahat. Aura keberadaan ular jahat itu sangat dekat sekali di tempat ini. Terutama di kamar itu. Kamar siapa itu? Kalian di sini aja ya. Biar saya yang nemenin Mbah. Sudah, sekarang kita istirahat dulu ya. Tolong bikin kopi. Saya harus ngopi malam-malam. Biar dia ke sana, kita istirahat. Ayo, sudah malam ini. Tolong bikinkan kopi. Iya, Pak. Benar sekali. Saya seperti merasakan ada aura ular di tempat ini. Saya seperti masuk ke dalam sarang ular. Sepertinya ular itu sudah cukup lama tinggal di tempat ini. Memang waktu itu pernah ada ular masuk sini, Mbah. Cuma ular itu mati. Ular itu sepertinya datang ke tempat ini. Saya bisa merasakannya. Seperti ada aura mistis di tempat ini. Dia mulai mendekat.
Akhirnya kau datang juga. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Kenapa kau datang ke tempat ini? Apa keinginanmu? Kamu mau mengincar mata saya? Baik. Tapi apakah kamu masih berani melawan air mantra saya? Stop! Siapa kamu? Beraninya kamu menghentikan ritual saya. Siapa Anda ini? Berani sekali masuk ke rumahku. Siapa dia, Ma? Katakan, siapa kamu? Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan maksud saya. Sebaiknya kamu keluar dari tempat ini. Biarkan saya menyelesaikan ritual ini. Keluar! Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mau ada ritual apapun di rumahku. Keluar! Iksan, Mama yang panggil dia ke sini. Kamu kan tahu berapa hari kemarin ini ular masuk ke kamar kamu. Coba lihat itu, kalau ular itu gigit kamu dan gigit orang yang ada di rumah ini, biar aja dia menyelesaikan ritualnya. Mama, bagaimana kalau ternyata dia adalah penipu? Bisa saja dia yang membawa ular itu masuk ke dalam sini, supaya kita percaya sama dia. Dia hanya ingin uang dari kita, Ma. Nak, kamu tidak tahu kalau perbuatan kamu itu sudah membahayakan diri kamu dan keluarga kamu. Ular itu bukan ular biasa. Dia punya maksud tertentu datang kemari. Berilah saya waktu beberapa menit. Saya akan mengungkap identitas ular ini, siapa dia sebenarnya, sebelum dia kabur. Oh ya? Dari tadi aku tidak melihat satu ular pun yang keluar dari kamarku. Mana? Kalau Anda memang bisa, harusnya ular itu sudah pergi dari sini. Itu artinya Anda tidak bisa melakukan apa-apa dan sekarang keluar dari rumahku. Baik. Kalau memang itu mau, saya akan pergi. Tapi saya ingatkan bahwa kamu sudah melakukan kesalahan bagi diri kamu dan keluarga kamu. Tunggu. Bawa ularmu. Ular itu bukan punya saya. Kamu akan menyesal. Lihat, Ma. Setelah pawang itu pergi, Mama lihat ular itu juga ikut pergi dengannya. Berarti ular itu miliknya, Ma. Ma, dia itu coba menipu kita kalau di dalam rumah ini ada ular, itu saja. Iksan, tapi kan memang benar kan? Ular itu masuk ke kamar kamu kemarin-kemarin ini. Makanya Mama nggak mau kalau ular-ular itu datang lagi ke sini dan masuk ke kamar ini. Ma, dengar. Kalau kita mau minta perlindungan, harusnya kita minta sama Allah, Ma. Kalau kita tidak hati-hati dengan orang seperti itu, kita bisa saja ditipu. Di sini nggak ada ular, Ma. Percayalah. Terus Nadine kemana, Nadine? Nadine sekarang sedang berada di perjalanan menuju ke rumah. Untung saja di rumah nggak ada Nadine. Coba kalau ada dia pasti tertawa. Sudah, Ma. Tenang, relax, ya.
Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti saya? Jangan kamu pikir saya tidak bisa mengungkap jati diri kamu. Dasar ular licik. Gak akan bisa. Ternyata benar dugaan saya. Kamu bukan ular biasa. Kamu siluman. Kalau kamu sayang dengan nyawa kamu, sebaiknya kamu pergi. Jangan pernah kembali lagi di rumah ini. Kenapa kamu masih di sini? Pawang itu gagal mengungkapkan identitasku di depan Asia. Itu artinya semesta masih mendukungku untuk membalaskan dendam. Aduh, susah banget sih diteleponnya. Aduh, angkat dong. Dari siapa? Kenapa nggak diangkat? Rizka, Pak. Angkat. Halo, Arga, aduh kamu tuh susah banget sih diteleponnya. kenapa Rizka? Arga, aku pengen ngomong serius sama kamu. Tadi kan Nadine bilang sama aku kalau kamu tuh punya pacar dan kamu putusin gitu aja. Tanpa alasan apapun. Kamu jelasin ke aku itu bener atau enggak? Rizka, aku nggak tahu ya maksud dari kakak ipar kamu itu apa. Itu semua nggak bener, Rizka. Aku sayang sama kamu. Aku cinta. Tapi malah dituduh yang enggak. Rizka, ini Om Chandra. Iya, Om. Dan melihat kalian berdua, Om tuh bahagia. Dan Om punya harapan, semoga kalian bisa bersatu nanti selamanya. Iya, Om. Rizka juga sayang banget sama Arga. Ya, Arga pun sayang sama Rizka. Om ngerti perasaan Rizka. Pokoknya, Rizka tenang aja. Om akan bantu supaya Rizka nanti hubungannya disetujui sama orang tua Rizka. Makasih ya, Om. Om udah ngedukung hubungan aku sama Arga. Aku janji, aku bakal ngelakuin apapun demi cinta aku ke Arga. Aku akan selalu setia sama dia. Om tenang aja ya. Ya, Arga juga pasti mencintai Rizka. Rizka? Kamu harus menjauh dari Arga. Dia bukan laki-laki yang baik. Dan dia hanya ingin menyakiti hatimu. Jadi, jauhi dia. Dia gak mungkin nyakitin aku. Dia itu cinta sama aku, Kak. Rizka, kamu adalah tanggung jawab kakak. Jadi, kamu harus percaya sama kakak, oke? Kalau kakak gak restuin hubungan aku sama dia, jangan pernah anggap aku ada di dunia ini dan jangan anggap aku sebagai adik kakak lagi. Bu Maya, ada hal yang harus saya bicarakan sama Ibu. Apa Ibu bisa datang ke rumah saya? Ngapain kamu telepon saya lagi? Anak saya sudah nggak percaya sama omongan kamu. Dia minta... Ini demi kebaikan keluarga Ibu. Di rumah Ibu ada siluman ular. Terserah kalau Ibu sekeluarga mengatakan saya penipu. Tapi saya akan buktikan kata-kata saya. Maaf, kalau omongan Ihsan kemarin menyinggung perasaan Mbah Sujiwo. Tapi dia mau kalau saya tidak berurusan lagi sama Mbah. Selamat siang. Ular yang saya maksud adalah menantu Ibu sendiri.
menantu ibu adalah siluman ular. Dan ini bisa membahayakan ibu sekeluarga. Maksudnya Nadine? Iya. Mbak, selama ini saya menghargai Mbah. Tapi kali ini Mbah sudah kelewatan. Saya tidak bohong, Bu. Ular yang kemarin datang ke rumah ibu adalah menantu ibu. Kamu bohong! Ibu katakan saya pembohong. Tapi saya akan buktikan kata-kata saya. Kalau memang saya salah, silakan ibu laporkan saya ke polisi. Tapi ini semua demi kebaikan keluarga ibu. Nyawa saya taruhan. Ajak menantu ibu datang ke rumah saya. Saya akan buktikan di hadapan ibu siapa dia sebenarnya. Saya akan ikuti kemauan Mbah. Tapi kalau ternyata salah, saya minta Mbah berhenti untuk mengganggu keluarga saya. Saya akan buktikan kalau semua yang saya katakan adalah benar. Di mana alamat rumahnya Mbah? Sudah jelas, Bu? Saya tunggu ibu di rumah saya. Ya udah Mbah. Saya akan ajak menantu saya ke sana. Dasar siluman ular. Kau tidak tahu siapa saya. Saya akan buktikan dan bongkar penyamaran. Benar. Apa yang dikatakan Mbah Sujiwo tadi? Kalau Nadine itu seekor ular. Mana mungkin sih? Mana mungkin Nadine itu seekor ular? Kalau gitu saya akan ajak Nadine ketemu sama Mbah Sujiwo. Untuk membuktikan kalau ini semua nggak benar. Halo? Halo? Hai sayang, kamu lagi sibuk nggak sekarang? Enggak, sayang. Bisa datang ke kantorku sekarang nggak? Aku punya kejutan untukmu. Iya, nanti aku ke sana ya. Kamu hati-hati di jalan ya sayang. Aku tunggu kamu di sini. Oke? Oke, hati-hati. Kamu habis terima telepon dari Iksan? Iya, Mama. Ishan minta aku untuk datang ke kantor, Ma. Ada urusan apa? Nadine juga nggak tahu ada urusan apa. Boleh kan Nadine pergi ke tempat Ihsan, Mama? Oh, boleh dong. Masa Mama mau melarang kamu? Makasih ya, Ma. Nadine, sebentar. Iya, Ma. Nanti setelah dari kantor Ihsan, kamu bisa nemenin Mama pergi? Mau pergi kemana, Mama? Nanti juga kamu akan tahu. Yang penting ini semua untuk keselamatan dan keamanan keluarga kita. Iya, Mama. Memang lebih penting dari segalanya itu adalah keselamatan dan keamanan. Nyawa Nadine akan serahkan buat keluarga ini. Apalagi kan kalian sekarang sudah menjadi keluarga Nadine. Kamu memang menantu Mama yang paling baik. Oh ya Nadine, boleh Mama minta satu hal lagi sama kamu? Boleh, Ma. Kamu jangan bilang sama Ihsan kalau Mama ajak kamu pergi ya. Iya. Ya udah. Ya udah, Nadine mau siap-siap dulu ya, Mama. Saya akan membuktikan apa benar perkataan Mbah Sujiwo itu. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana, siluman ular.
Aku akan bongkar siapa kamu sebenarnya. Lebih baik kamu menjauh dari keluargaku. Keluargamu? Siapa yang keluargamu? Mereka bukan keluargamu. Kamu itu siluman ular. Aku akan segera membunuhmu. Aku akan lenyapkan kamu. Melenyapkan aku? Justru aku yang akan segera melenyapkan kamu. Aku akan membunuhmu sekarang. Gak akan bisa. Metua wong kang rumokso paling sakti nang dunyo. Lungakno. Mantramu tidak akan bisa membunuhku. Itu akibatnya kalau kamu jahat dengan aku. Halo Mbah, saya mau berangkat sekarang Mbah. Maaf, sepertinya Ibu Maya tidak perlu datang ke sini. Ada kesalahan. Loh, kesalahan? Kesalahan apa Mbah? Saya salah menuduh menantu Ibu. Menantu Ibu, menantu yang baik. Maafkan saya. Mbah ini gimana sih? Mbah jangan sembarangan ngomong dong Mbah. Itu fitnah namanya. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk membalaskan dendam kepada Isya. Halo, ini Nadine. Sepertinya aku kenal sama suara ini. Kamu mau tahu sesuatu? Pawang ular yang menghalangiku sekarang sudah mati. Kamu jangan coba-coba menghalangiku. Atau kamu akan merasakan hal yang sama. Jangan sakiti Isya, Nadine. Tolong. Jangan sakiti Isya.
Mbak, kok kelihatannya gelisah sekali. Ada apa, Mbak? Mbah Sujiwo ini berprofesi sebagai pawang ular. Dan dari keterangan polisi, saat ditemukan, tubuh Mbah Sujiwo sudah dalam keadaan meninggal dengan luka tusukan di perutnya. Orang ini bukannya pawang ular yang kemarin datang ke rumah? Pawang ular? Aku lupa menceritakannya padamu, Nadine. Karena dia pikir di rumah ini banyak ular, jadi Mama memanggil pawang ular itu ke rumah kita. Tapi menurutku, dia hanyalah seorang penipu yang hanya menginginkan uang kita. Aku rasa dia mencoba menipu Mama dengan omongan-omongannya. Nyatanya dia tidak bisa apa-apa, tapi kenapa dia meninggal dengan tragis? Jangan-jangan dia... Nipu. Maksudku begini, jadi dia bilang kalau di rumah ini banyak ular dan dia harus mengusirnya karena dia mengatakan kalau ular itu adalah ular jadi-jadian. Aku juga nggak ngerti maksudnya. Nadine? Sayang, kamu kenapa? Ishan? Ishan bangun, Ishan. Kamu kenapa, sayang? Wah! Kenapa kamu bercandanya aku seperti ini sih? Nah, kena kamu. Tadinya aku ingin pura-pura pingsan lebih lama lagi, tapi aku nggak tega ngelihat kamu sedih begitu. Sini, kamu panik kan sih? Kamu khawatir sama aku ya? Kamu nyebelin banget sih. Aku pikir kamu pingsan beneran. Mana mungkin aku pingsan hanya menghisap darah kamu? Memangnya darah kamu mengandung darah ular berbisa apa? Hah? Pagi. Ya, Iksan ada di ruangannya? Oh, ada di dalam. Bu Nadine juga ada di dalam. Makasih ya. Jangan, Bu. Iksan? Oh, kayaknya Mama ganggu. Mama tunggu di luar aja ya. Ma, kami cuman bercanda kok. Oh ya, aku punya kabar baik buat Mama. Perusahaan kita sudah membeli seluruh lahan yang ada di hutan ini, termasuk juga lahan di mana dulu ayah meninggal di situ. Kita akan bangun pabrik kertas. Oh, bagus sekali, bagus. Bagus, Iksan. Kalau gitu nanti kita undang teman-teman papa kamu untuk hadir di acara itu. Dan jangan lupa kasih tahu Om Benny juga. Iya, Ma. Aku udah kasih tahu mereka semua kok untuk datang ke sini. Jadi, Mama nggak usah khawatir. Duh, kenapa HP-nya Arga nggak aktif ya? Apa jangan-jangan dia masih marah gara-gara Kak Nadine? Aku kirim WA aja deh.
Kalau sampai terjadi sesuatu sama Arga, aku nggak akan pernah maafin Kak Nadine. Jadi rencananya lahan itu akan kita bangun pabrik kertas dan kita akan meletakkan batu pertama di situ. Dan aku juga ingin membangun monumen di situ untuk mengenang almarhum ayah dan menghormatinya. Menurutmu gimana, Mama, Om, Irfan tentang proyek ini? Ini ide yang sangat brilian sekali, Ihsan. Om kagum sama kamu. Oke, baiklah. Jadi berapa Om harus invest dalam proyek ini? Mau invest berapa aja terserah kamu, Benny. Yang penting dukungan dari kalian semua, itu sudah cukup. Enggak bisa begitu dong, Mbak. Rencana proyek ini adalah rencana perusahaan keluarga, kan? Jadi saya sebagai keluarga juga harus invest supaya perlakuan itu bisa adil. Ya kan? Nah, ada baiknya kalau perusahaan ini juga dipimpin oleh ya Irfan, Bayu. Saya pikir nggak ada salahnya. Mereka banyak waktu kok. Dan lagi kamu kan sudah sangat sibuk mengurusi perusahaan-perusahaan yang lain. Takutnya nanti tidak bisa maksimal mengurus perusahaan yang lain. Jadi Bayu dan Irfan barangkali siap untuk proyek yang baru ini. Iya. Ya, nggak masalah, Om. Aku percaya kok sama Irfan dan Bayu. Aku yakin proyek ini pasti akan sukses jika dihandle sama Irfan. Good. Maaf, saya nggak setuju kalau proyek ini dipegang oleh selain Ihsan, apalagi Bayu. Selama ini tidak pernah ada, tiba-tiba muncul. Kenapa kamu yang gak setuju? Ini hubungannya apa sih? Hah? Kamu kan menantu di sini. Saya pikir belum ada hak suaranya untuk memutuskan urusan bisnis keluarga. Ya kan? Saya berhak mengambil keputusan. Apapun itu yang berhubungan dengan suami saya, termasuk mengenai perusahaan. No. Nggak begitu dong. Sejak kapan sih menantu bisa mengambil keputusan yang penting? Nggak pernah terjadi ini. Jangan kamu lakukan ini. Berbahaya. Ben, coba kita dengarkan dulu alasan Nadine. Kenapa dia nggak setuju? Nadine, kenapa kamu nggak setuju? Setahu saya, proyek ini dibuat oleh almarhum ayah Ihsan yang tertunda. Alangkah lebih baiknya kalau Ihsan yang menangani proyek ini. Lagi pula proyek ini dibuatkan untuk mengenang almarhum ayah Ihsan. Jadi lebih pantas dan lebih baik lagi kalau Ihsan yang menyelesaikan proyek ini. Ya, saya setuju dengan alasan Nadine. Memang proyek ini seharusnya Ihsan yang pimpin. Ada apa ini? Perempuan itu. Ada apa ini? Perempuan itu. Maaf, saya permisi sebentar. Loh, kok?
Pasti gara-gara perempuan ini.